Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kelas 9B? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah sehat semua ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Anda sekalian kelas 9B, peserta di kelas 9B yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa berjumpa kembali dalam kegiatan pembelajaran secara virtual pada hari ini, hari Senin tanggal 9 Agustus 2021. Alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran sebagaimana biasa, dan kami sebagai seorang guru sangat mengapresiasi sekali apa yang sudah Anda lakukan, karena dari kelas 9B yang kita tahu jumlahnya ada 20 sekian, fix pada kesempatan pagi hari ini yang bisa hadir, yang bisa kita pantau dengan Zoom, ada 15 partisipan ya, termasuk kami para gurunya, dan semoga kalian bisa istiqomah. Jangan sampai nanti kalian terbawa dengan beberapa ananda yang belum bisa bergabung, sehingga tidak bergabung lagi beberapa pertemuan yang akan datang. Kan kalau bisa sebaliknya malahan ajak kawan-kawannya yang belum bisa bergabung untuk bisa bergabung. Karena mereka juga diberikan hak dan kewajiban yang serupa ya, tidak berbeda ya. Mereka diminta untuk membayar SPP, kalian juga demikian. Artinya jangan sampai nanti beberapa peserta didik yang tidak mengikuti pembelajaran tersebut itu mereka protes ya, karena menganggap SMPT tidak ada pembelajaran, padahal ada ya. Dan sering kami sampaikan ketika memang ada kendala dalam pembelajaran daring, silakan disampaikan kepada gurunya atau wali kelas ya. Wali kelas merupakan perwakilan orang tua kalian, perwakilan orang tua peserta didik yang ada di SMPT Sanubani. Jadi setiap kelas kan memang sudah dipersiapkan wali kelasnya. Kalau ada hal-hal yang teknis yang sifatnya tidak bisa bergabung karena apa, kemarin sudah kami sampaikan, mohon untuk disampaikan kepada wali kelasnya masing-masing, agar wali kelasnya bisa menginventaris dan bisa didata, ternyata si A tidak bisa Zoom karena A, B, C, dan seterusnya ya. Baik Ananda sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini dengan bersama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Ananda yang sudah mengaktifkan video ya. Sekali lagi saya sampaikan, beberapa Ananda yang mengaktifkan video, mereka yang akan terrekod atau terekam di kamera ya. Sementara yang tidak ya tidak terlihat ya. Di sini ada Ananda Zakir Rahman yang masih standby menampilkan videonya, ada Muhammad Fadli, dan ada juga santri boarding. Santri boarding ini mohon minta dicarikan solusinya nah untuk bisa menyalakan mic-nya ya nah ya, karena pembelajaran tahsin itu harus menggunakan mikrofon. Apakah mikrofonnya sudah bisa nyala nak? Masya Allah belum bisa ya. Baik, hadir di tengah-tengah kita ada Nazakipi ya, yang terdetek saat ini belum menyalakan video. Ada Pak Anur, ada Ahmadin Najwan, ada Muhammad Agung, ada Afif Noval, ada Iqbal Apriliansa. Hidup ya mic-nya, santri boarding? Terdengar Ustaz? Ya, terdengar. Alhamdulillah. Baik, berarti santri boarding sekarang sudah bisa diminta untuk berpartisipasi aktif ya, karena sudah bisa menyampaikan audionya. Baik, semoga tetap bisa mematuhi aturannya nah ya. Ketika memang diminta untuk menyalakan mic, silakan dinyalakan. Dan ketika memang tidak perlu untuk menyalakan mic, silakan di-off-kan saja ya. Khawatir nanti ada suara-suara yang masuk ya bisa mengganggu kegiatan pembelajaran. Dan pada Ananda yang nanti ketika dipanggil itu tidak menyalakan mic, berarti bolos ya. Artinya kalian berada di kelas tapi tidak ada orangnya. Jadi hub-nya ditinggal atau laptopnya ditinggal sementara kalian pergi. Jadi selama pembelajaran ini mohon untuk standby di depan laptop ya, atau di depan HP-nya. Kalau seandainya ada keperluan mendadak, sampaikan di kolom chat. Nah, jangan pergi tanpa pemberitahuannya. Perhatikan adab-adabnya. Ketika memang kalian ada keperluan yang benar-benar tidak bisa ditunda, silakan disampaikan lewat kolom chat.
Ya, lihat kolom chat. Nanti kan insya Allah kami akan memakluminya. Baik, anak-anak sekalian, kita hari ini akan menyampaikan pembelajaran atau materi tahsin. Materinya adalah tentang hukum alif lam ya. Kalau Ustadz cari ya di buku Usmani 3, itu tidak ada materi tentang alif lam. Ustadz dapat materinya dari media. Mudah-mudahan nanti ini bisa kita ambil intinya, nanti bisa langsung praktek ya di dalam Al-Quran. Dan nanti juga bisa ditambahkan oleh Ustadz Iwan, dan juga anak-anak sekalian ada Ustadz Yosi di sini di tengah-tengah kita. Beliau adalah guru kita juga yang nanti akan mengajar di SMP ITS Sarobani. Baik anak-anak sekalian, kita memasuki pembelajaran ya. Jadi alif lam itu di dalam hukum tajwid itu mendapatkan dua kategori ya, atau dua hukum yang nanti akan diberikan ketika ada alif lam. Apa saja alif lam samsiah dan alif lam qamariyah. Ya, cara mendeteksi bahwa apakah yang dimaksud adalah alif lam qamariyah atau al samsiah atau alif lam samsiah itu sangat mudah sekali ya. Kita ketahui di sini alif lam samsiah itu merupakan hukum bacaan tajwid di mana huruf lam tersebut harus dibaca idgham atau tidak dibaca jelas. Masuk ke dalam huruf berikutnya atau bunyinya melebur ketika menghadapi beberapa huruf hijaiyah berikut. Nah, jadi huruf hijaiyah itu jumlahnya ada 28. Ya, dari 28 huruf hijaiyah itu terbagi menjadi dua. Ada yang termasuk alif lam samsiah, ada yang termasuk alif lam qamariyah. Semoga kalian masih ingat dulu ketika pembelajaran hukum nun mati dan tanwin. Kan ada izhar dapat 6 huruf ya. Kemudian ada iklab dapat 1 huruf. Ada idgham dapat 6 huruf. Kemudian ada ikhfa dapat 15 huruf. Semuanya digabung jadi berapa? 28. Begitu juga dengan hukuman alif lam. Nah, hukum alif lam juga terbagi menjadi dua. Kalau nun mati dan tanwin kan ada 4 ya. Kalau alif lam hanya 2. Jadi kalau tidak alif lam samsiah, alif lam qamariyah. Cara membacanya bagaimana? Ini tidak ada panjang ya di sini ya. Tidak ada unsur panjang. Kecuali nanti ketika bertemu dengan ketika alif lam samsiah itu berhadapan dengan gunnah misalnya, maka dia tetap ditunaikan kaidah gunnah, dia harus dipanjangkan. Nah, kita coba lihat contoh yang alif lam samsiah ya. Mudah-mudahan kalian tetap bisa fokus dengan materi yang Ustadz share ya, bukan pada iklan, karena memang banyak iklan yang nggak bisa dihilangin. Nah. Atau Ustadz tutup aja kali ya share screen-nya ya, kan kalian bisa. Oke ya. Baik, kita lanjutkan. Kalau untuk alif lam samsiah tadi ya, alif lam samsiah itu tadi ada alif atau lam di depannya, tapi tidak dibaca. Dan hurufnya ada 15. Contohnya apa? Ar-Rahman. Ada alif lam di depannya, tapi dia tidak dibaca. Jadi begitu ada ada fathah A, biasanya juga fathahnya juga kita coba langsung ke Al-Qur'an ya. Ustaz akan share screen Al-Qur'an saja lebih nyaman malahan. Sebentar nah. Daripada nge-share materi yang tadi itu banyak iklannya, Ustaz rasa kurang ahsan juga. Ustaz. Baik. Gimana Pak Maliki? Baik, sebentar Ustaz. Nah, ini Ustaz akan share materi, tapi bukan materi ini ya, tentang Al-Qur'annya secara langsung ya. Nah, tadi kita masih berbicara tentang al-samsiah. Al-samsiah itu ada alif lam, tapi dia tidak dibaca. Kita perhatikan yang ada di screen ya, nah ya. Ini ada wa minan nasi. Nah, ini ada alif lam di sini, nah. Ada alif lam. Tapi alif lamnya ini di sini tidak terbaca. Dan langsung dimasukkan ke nah. Kalau seperti ini dia harus dibaca kaidah gunnah ya. Wa minan, kecuali huruf-huruf yang lain selain gunnah mungkin dia tidak dibaca panjang ya. Nanti akan kita jumpai yang lain ya. Wa minan. Nah, ini adalah al-samsiah ya. Kenapa? Karena ada alif lamnya tapi tidak dibaca. Cara mendeteksi bahwa dia alif lam samsiah atal al-qamariyah adalah dengan cara melihat di depannya ada alif lamnya.
Kemudian kita berikut lagi. Nah, ini ada wabil yaumil. Perhatikan, nah. Masih di ayat yang sama. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wabil yaumil. Wabilnya, ini kan ada alif lam nih. Mudah-mudahan kalian bisa mendeteksi sini ada setelah ini ada alif, ada hamzah wasol di atasnya, ada lam. Wabil yaumil. Nah, ini alif lam qamariyah. Kenapa? Karena lamnya terbaca. Ya, wabil. Syaratnya adalah dia ada alif lamnya. Alif lamnya biasanya kalau di Quran Madinah dia pasti didahului dengan hamzah wasol terlebih dahulu, baru kemudian disertakan dengan alif lam. Ya. Kemudian bil akhirati wa ma hum mu'minin. Kita lanjutkan lagi. Kita cari contoh yang lain. Nah, itu tadi yang alif ya, wa minan nasi ini adalah salah satu contoh alif lam samsiah ya. Kemudian alif lam qamariyah yang seperti apa? Lawannya ya. Tadi ini adalah alif lam qamariyah nih. Jadi ada alif lam tapi dia terbaca. Nanti kita akan carikan contoh yang lebih jelas lagi ya. Coba kita kembali ke alat berikutnya. Atau kita coba ke surat ini aja. Nah, coba ke surat Al-Asr ini. Nah. Ya, wal asr. Ini ada alif lam. Terbaca alif lamnya ya. Maksudnya terbaca bagaimana? Ini lamnya hidup. Nah, kalau seperti ini adalah al-qamariyah ya. Alif lam qamariyah. Boleh menyebutkan alif lam qamariyah atau al-qamariyah. Wal asr ya. Jadi lamnya hidup. Ini adalah al-qamariyah. Sementara kalau kita jumpai nanti lamnya ada di sini tapi dia tidak dibaca. Seperti ini nih. Wa amilus. Ini ada hukuman alif lam samsiah ini. Nah. Ini ada hamzah wasol di sini, kemudian ada alif lam. Ini adalah al-samsiah atau alif lam samsiah. Ya. Kalau mendeteksinya pasti huruf-huruf yang seperti ini. Nah, kalau alif lamnya di sini dia ada tapi dia tidak terbaca, ini pasti sod ini adalah huruf alif lam samsiah ya. Karena tidak mungkin tertukar dalam Al-Qur'an. Jadi kita mendeteksinya lihat di bagian depannya saja. Apabila ada alif lamnya tapi dia tidak dibaca mati atau tidak dimatikan lamnya, berarti dia alif lam samsiah. Sementara kalau seperti wal asr kan ada alif lamnya dimatikan, itu adalah al-qamariyah. Kalau menghafal nanti malah pusing ya. Sementara kan huruf jaya ada 28, berarti 14 punya al-samsiah, 14 punya al-qamariyah. Kita tak perlu menghafal itu ya. Cukup lihat bacaannya saja, ketika ada alif lam tapi alif lamnya mati terbaca maka dia al-qamariyah. Sementara ketika seperti ini saubis sober, ada alif lamnya di sini, ada alif sama lam tapi dia tidak terbaca, maka dia adalah al-samsiah. Gitu ya Naya, mudah-mudahan dipahami. Silakan apabila ada yang ingin dipertanyakan dari penjelasan singkat tentang alif lam qamariyah dan alif lam samsiah. Kalau alif lam ini, insya Allah kalau menurut Ustadz itu tidak seribet atau tidak serumit seperti hukum tafhim dan tarkik yang sebelumnya kita sudah pelajari ya. Atau hamzah wasol. Jadi kalau alif lam ini cuman kita deteksi di depannya saja ketika ada hamzah wasol, syaratnya ada hamzah wasol dulu ya. Ini kan seperti tulisan wal asr ini kan ada hamzah wasol dan kemudian di depannya ada lamnya dimatikan ya atau lam sukun. Maka kita bisa mendeteksi bahwa apakah dia al-qamariyah atau al-samsiah. Ketika lamnya mati maka dia al-qamariyah. Ketika ada alif lam di depannya tapi dia tidak dibaca maka dia al-samsiah. Sampai di sini bisa dipahami ya, Nak? Oke, Ustaz mau tanya ya di sini ya. Di surat apa ya? Nah, sekarang Ustaz mau tanya kepada Ananda Zakir Rahman. Ananda Zakir Rahman, di sini ada surat Al-Qari'ah ya. Kita fokus ke screen yang Ustaz sampaikan. Ada tulisan di sini di ayat 1 Al-Qari'ah. Nah, Al-Qari'ah ini termasuk ke dalam alif lam samsiah atau alif lam qamariyah? Zakir Rahman? Alif lam qamariyah Ustadz. Kenapa, Nak? Karena dia alif lam bertemu dengan huruf qaf. Qaf adalah huruf alif lam qamariyah Ustadz. Ya, boleh seperti itu. Tapi memang kalau seperti itu berarti dia harus menghafal apakah qaf itu miliknya alif lam qamariyah atau al-samsiah.
Nanti penjelasan simpelnya adalah karena ada lam sukun dan lamnya di sini dibaca, ya. Ya, ada alif lam, ada hamzah wasol dan kemudian ada lam sukun, lamnya maksudnya dia dibaca, ya. Sementara nanti akan kita jumpai yang lamnya tidak terbaca. Oke, kita coba cari yang lain lagi. Di surat yang lain sebentar. Nah, saya mau tanya kepada Muhammad Fadli. Siap Ustaz. Ya. Bisa di surat Al-Adiyat ayat pertama ini, nak. Wal adiyati dhabha. Ada alif lam di sini. Ini hukumnya apa, nak? Alif lam samsiyah atau al-qamariyah? Gimana Ustaz? Yang ini. Alif lam qamariyah Ustaz. Alasannya karena apa, nak? Nah, karena lamnya terbaca. Ya, karena lamnya terbaca. Udah begitu sebenarnya sudah cukup, ya. Kita lanjutkan. Idza zulzilatil ardu. Ini ada contoh lagi nih di ayat 1 ini. Zaki Pratama, bisa menghidupkan mic-nya, nak? Ya, Pak. Ya, perhatikan di surat Al-Zalzalah ayat 1. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, Ustaz garis bawahi di sini nih, yang di kursor. Ada zulzilatil ardu. Ini ada alif lam di sini. Ini termasuk alif lam qamariyah atau alif lam samsiyah? Komariah, Pak. Karena Karena lamnya dibaca, Pak. iya, oke. Sebentar Ustaz akan cari yang berikutnya lagi, ya. Nah, sekarang dapat Ustaz yang berbeda. Dafa Nur, bisa nyalakan mic-nya, nak? Ya, Pak. Ya, untuk surat At-Tin ayat pertama ini, wattini wazaitun. Ini di yang kalimat pertama, nak, atau kalimat yang kedua, ini sama aja hukumnya. Ini alif lam samsiyah atau alif lam qamariyah? Alif lam samsiyah, Ustaz. Alasannya karena Huruf lamnya tidak terdengar. iya, alif lamnya tidak terdengar atau tidak terbaca, ya. Wattini wazaitun. Ini di sini ada alif lam nih. Ini buktinya adalah di sini ada hamzah wasal dan kemudian ada lamnya. Tapi dia hanya sebatas tulisan dan tidak dimatikan, ya. Jadi kita dibaca. Nah, kalau seperti ini bagaimana bacanya? Menyesuaikan dengan huruf yang setelah alif lam. Kalau hurufnya gunnah, maka kita tunaikan gunnah. Tapi kalau hurufnya bukan gunnah, ya kita tidak boleh dipanjangkan, ya. What? Kalau mempanjangkan ta kayak mana, ya? What? Nggak bisa, ya. Was. Nah, kalau z mungkin bisa. Ya. Kalau gunnah baru dipanjangkan, ya. Tapi kalau bukan gunnah, jangan dipanjangkan. Oke, kita coba cari yang lain lagi. Contohnya. Nah, sekarang ada contoh yang lain lagi. Ahmad Zaidan, bisa dinyalakan mic-nya, Ahmad Zaidan? Ahmad Zaidan? Iya Ustaz. Alhamdulillah. Nah, di surat Ad-Duha ayat pertama ini. Wadduha. Bisa dilihat, nak, wadduha. Di sini ada kalimat yang di sini ada yang akan Ustaz pertanyakan kepada Anak Zaidan, apakah di dalam kalimat ini termasuk al-samsiyah atau alif lam qamariyah? Alif lam Ayo, nama ini. alif Ahmad lam Zaidan. alif lam qam- Alif lam apa, nak? Qamariyah, ya? Halo, nak? Suaranya putus-putus. Alif lam apa, nak? alif lam samsiyah. Alasannya karena apa, nak? Karena Coba dibantu di sini. karena lamnya tidak terbaca. Nah, alhamdulillah, karena lamnya tidak terbaca, ya.
wadduha. Ya, dan seperti ini ya, cara mendeteksinya adalah di sini ada hamzah wasol dan kemudian ada lam, tapi lamnya di sini tidak terbaca. Maka dia adalah alif lam samsiah. Baik. Kita coba cari huruf atau contoh yang lain lagi ya. Nah, seperti ini. Kita ambil surat Asy-Syams sekarang. Alhamdulillah yang hadir tambah banyak ini. Ada Muhammad Agung. Muhammad Agung bisa dibuka mic-nya, Nak? Bisa Ustadz. Alhamdulillah. Perhatikan surat Asy-Syams ayat 1, Nak. Wasyamsi waduhaha. Nah, wasyamsi ini menurut Anda, apakah ini alif lam samsiah atau alif lam qamariyah? Samsiah. Alasannya karena? Lamnya nggak dibaca. Baik, cukup. Alif Naufal Mubarak, bisa dinyalakan mic-nya, Nak? Ya Ustaz. Baik, coba perhatikan ayat kedua, Nak. Wal qamari idza talaha. Nah, wal qamari. Di sini ada hukum alif lam. Apakah di sini alif lam qamariyah atau alif lam samsiah? Komariah. Alasannya karena? Lamnya terbaca. Baik, alhamdulillah. Berarti sampai sini sudah cukup paham ya. Kemudian ada Iqbal Apriliasa. Nanda, assalamualaikum, Nak. Waalaikumsalam Pak. Ya, Ustadz tunjuk di sini di surat Asy-Syams ayat 3. Wan nahari idza jallaha. Nah, wan nahari ini hukum alif lamnya di sini alif lam qamariyah atau alif lam samsiah? Nah, Alif lam samsiah Pak. rasanya karena? Lamnya tidak terbaca. Baik, oke. Kemudian kita lanjut ya di ayat keempatnya ini. Nah, ini Ustadz ke siapa yang belum nih ya? Ahmadi Najwan, Didi belum ya? Belum, Pak. Ya, silakan Didi ayat 4. Walaili. Walaili ini termasuk alif lam samsiah atau alif lam qamariyah? Alif lam komari. Alif lam qamariyah, Pak. Alif lam qamariyah. Lam ini termasuk alif lam. Kita perhatikan kalau untuk apa seperti ini kan kemarin di hamzah wasal masih ingat ya, ittaqullah. Kalau tasdid seperti ini kalau kita pecah ini berarti ada dua ya. Satu disukun, satu yang hidup. Satu disukun, satu yang hidup. Nah, berarti benar. Ini adalah alif lam qamariyah ya. Kemudian kita lanjut ke yang boarding Nak. Yang boarding bisa nyalakan mic-nya? Bisa Ustaz. Ya, yang boarding Bayu Farhan. Ustaz mau nunjuk Bayu Farhan. Bayu Farhan silakan di ayat 5 ini was-sama'i wa ma banaha. Was-sama'i alif lam qamariyah atau alif lam samsiah? Alif lam samsiah Ustaz. Alasannya karena? Alasannya karena lamnya tidak terbaca. Ya, selanjutnya Ustaz meminta kepada Ananda Royan. Silakan Royan, ayat ke-6 wal ardi wa ma tahaha. Wal ardi di sini apakah alif lam samsiah atau alif lam qamariyah? Komariah. Alasannya karena? Alasannya karena lamnya ada sukunnya ya, lamnya terbaca. Iya. Dan kemudian kita juga harus perhatikan ya, Nak ya. Ini kuncinya kalau alif lam itu tadi harus ada hamzah wasalnya ya, Nak. Kalau bukan hamzah wasalnya seperti ini. Fa'alhamaha ini bukan termasuk hukum alif lam ya. Karena dia bukan hamzah wasal di sini. Fa'alhamaha fujur wa taqwaha. Oke, sementara itu ya. Kita cukupkan untuk teori. Selanjutnya bisa ditambahkan Ustadz Iwan kalau ada yang perlu ditambahkan. Ya, Pak Maliki, saya rasa apa ya yang mau saya tambahin ya? Bingung juga sayanya. Mungkin Pak Yosi, Pak, silakan. Ini kita ada guru yang baru ya, insya Allah background-nya beliau dari bahasa Arab, mungkin bisa mengkaji dari sisi bahasa Arab ya. Silakan Pak Yosi, saya hari ini pas dulu. Berapa menit, Ustaz?
Pak Yosi mudah-mudahan bisa menampilkan ini saat apa namanya kameranya saat. Jadi Ananda bisa tahu dan mengenal seperti nanti ketemu di jalan, jadi bisa tegur sapa insya Allah. Sudah aneh hidupin saya nggak aktif ya. Bisa, alhamdulillah. Kelas Ustaz. Jelas. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih waktunya Ustadz Maliki yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan atau menambahkan sedikit tentang materi atau apa-apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Maliki yang insya Allah sudah sangat terpapar jelas terkait dengan penjelasan alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Ustadz ini siapa sih? Kok Anda muncul terus di sini? Ahmad Zaidan ini Siswa ya. Oh. Baik. Maliki ya. Ahmad Zaidan tolong diamankan. Silakan Ahmad Zaidan jangan mengganggu ya. Oke, baik. Ustadz Maliki tadi sudah menjelaskan atau memaparkan tentang alif lam syamsiah sama alif lam al-qamariyah ya. Ustadz hanya menambahkan sedikit untuk mempermudah kalian supaya mengingatnya lebih mudah terkait qamariyah sama syamsiah. Jadi mungkin tadi ada yang bingung menjawab ketika Ustadz Maliki memberikan pertanyaan ad-duha di kalimat ad-duha apakah syamsiah atau qamariyah, masih bingung. Ini syamsiah atau qamariyah ya gitu. Kalau misalkan kita lihat ke judulnya di dalam materi tersebut, di dalam materi yang disampaikan oleh Ustadz Maliki, al-qamariyah dengan asyamsiah, kita tarik coba. Kita lihat definisi secara bahasanya dulu. Syamsiah sama qamariyah. Kalau misalkan yang alif lamnya dibaca, lihat qamariyah. Antum masukkan kalimat alif lam dibaca jadi al-qamariyah. Kalau misalkan syamsiah dimasukkan alif lamnya jadi asyamsiah. Jadi nggak usah bingung kalau misalkan alif lamnya dibaca itu syamsiah apa qamariyah ya. Lihat dari judulnya, judul pelajarannya atau judul materinya. Qamariyah dimasukkan alif lam jadi al-qamariyah. Berarti kalau ada alif lam yang dibaca di dalam ilmu tajwid maka dia masuk ke dalam alif lam qamariyah. Sedangkan kalau misalkan syamsiah ketika dimasukkan alif lam maka kalimat syamsiah menjadi asyamsiah sehingga alif lamnya tidak dibaca. Maka asyamsiah merupakan bagian dari hukum alif lam syamsiah itu sendiri, hukum bacaan alif lam itu sendiri. Jadi seperti itu ya. Jadi nggak usah bingung kalau misalkan nanti baca watin, atin, berarti alif lamnya tidak dibaca, masuk ke dalam asyamsiah. Nah untuk huruf-hurufnya, kalau untuk yang qamariyah, antum bisa mudah menghafalkan huruf-huruf qamariyah, walaupun tadi memang lebih mudahnya ketika antum mengucapkan alif lamnya dibaca itu al-qamariyah, tetapi ada huruf-huruf alif lam qamariyah yang insya Allah ketika coba Ustadz singkat itu mudah ya. Kalau misalkan di buku itu ada alif, ba, ra, ha, jim. Nah kalau misalkan antum pengen menyingkat huruf-huruf qamariyah itu ada abghi, hajjaka, wa khaf, akimah. Jadi alif, ba, ra, ha, jim, kaf, ain, qaf, ya, mim, ha. Abghi, hajjaka, wa khaf, akimah. Itu merupakan huruf-huruf alif lam qamariyah. Ketika ada alif lam bertemu dengan hamzah maka dibaca al. Ya, ketika bertemu dengan ba maka alif lamnya dibaca al baitu misalkan. Jadi alif lamnya itu dibaca tanpa menghilangkan huruf alif lam tersebut. Sama satu lagi pesan Ustadz, ketika membaca huruf alif lam itu masih ada sedikit atau kebanyakan orang membaca hukum alif lam tersebut seakan-akan alif lamnya itu seperti seperti qalqalah. Ada contohnya membaca Al-Fatihah, alhamdulillah, itu di sebagian ada yang membacanya al.
atau di surat lain yang di situ hukumnya al-qamariyah tetapi dipantulkan, ditahan ketika membaca huruf lam di dalam lam qamariyah tersebut. Bisa dipahami ya? Jadi ketika membaca huruf-huruf qamariyah, alif lamnya itu ditahan, tidak seperti membaca huruf-huruf qalqalah, karena huruf lam tidak masuk ke dalam huruf-huruf qalqalah. Dan untuk mengingat tadi yang Ustadz sampaikan, untuk untuk memudahkan kalian mengingat alif lam qamariyah sama alif lam syamsiyah, tinggal dilihat dari judulnya. Kalau misalkan qamarun ditambah alif lam jadi al-qamaru. Jadi alif lamnya dibaca jelas, maka hukum bacanya alif lam qamariyah. Kalau misalkan asyajaratu, itu kan artinya pohon, mudahnya seperti itu. Kalau misalkan kita tarik itu ke dalam contoh, maka kalimat syajarah dimasukkan alif lam asyajarah, maka mempunyai hukum syamsiyah. Seperti itu ya. Bisa dipahami Dafa Nur? Insyaallah bisa. Zaki Ya, pertama. Fahim? Allah. Fahim tum. Zakir Rahman. Paham Ustaz. Fahim tum. Kalau misalkan ditanya fahim ta, jawabnya fahim tu. Ya Zaki ya. Ya, Pak. Fahim ta, fahim tu. Korok ta, korok tu. Hafidh ta, hafidh tu. Gitu ya. Kalau tadi nanya balik malah sama saya. Ya, Pak. Lupa, Pak. Oke, mungkin itu saja sedikit tambahan yang Ustadz sampaikan. Nanti insya Allah selanjutnya akan disampaikan lagi oleh Ustadz Maliki atau oleh Ustadz Iwan. Ya. Oke, syukran, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ustadz Yosi ya, kita coba melihat ayat Al-Qur'annya ya. Dalam bentuk wujud Al-Qur'annya. Kita lihat ya. Kita alhamdulillah kita berada di masa di mana Al-Qur'an sudah lengkap dengan harokat, dengan titik semua. Coba kalau kita bayangkan, kita dulu hidup di masa teman-temannya Abu Lahab gitu ya. Ini Al-Qur'an nggak ada harokatnya nih. Ya. Lalu tiba-tiba kita disuruh baca. Ya, kita akhirnya nggak bisa membedakan nazzalal furqan apa nazzalal furqan gitu ya. Kalau kitanya seandainya orang Indonesia gitu ya, bukan orang Arab. Ini bacanya dikasih lam qamariyah apa dikasih lam syamsiyah. Tapi kalau masa sekarang ini kita sudah lebih mudah. Kenapa? Karena sudah dituliskan tuh lambang sukunnya ya. Lambang sukunnya ini adalah penulisan akhir untuk memudahkan kita ya. Jadi kalau kita mau membedakan antara syamsiyah dan qamariyah, sebenarnya kita bisa melihat dari lambangnya aja ya. Kalau ada lambang sukun ini lambang idhar, kita pastikan itu qamariyah. Kalau ada lambang tasdid pada alif lamnya itu adalah syamsiyah ya. Hanya seperti itu aja. Ini syamsiyah ada tasdid, ini qamariyah ada sukun. Kita balik lagi. Bagaimana dengan yang ini? Lamnya ada sukunnya Ustaz. Lam qamariyah bukan Ustaz, bukan, karena dia bukan alif lam ya, bukan alif lam. Nah, yang ini lagi. Tuh, yang ini nih, alif lam nih. Nggak ada sukunnya, tapi ada tasdidnya, berarti dia syamsiyah. Berarti dengan hanya melihat lambang, kita bisa mengenali dia alif lam syamsiyah atau qamariyah. Tapi sebelum kita juga harus mengerti rumusannya atau kaidahnya ya. Kenapa dia menjadi alif lam syamsiyah, kenapa dia menjadi alif lam qamariyah. Seperti kalian, kalau mau ujian, pakai cara cepat, jurus jitu, mengerjakan matematika dengan cara rumus cepat. Itu boleh. Ya. Tapi kalau dalam teorinya, dalam keseharian, kalian pemahamannya harus tahu. Ya. Kenapa ini dibaca sebagai alif lam syamsiyah? Kalau ditanya seperti itu, kalian harus bisa jawab. Ya. Kenapa huruf yang ini, alif lamnya dijadikan syamsiyah? Kenapa tidak dibaca mulkul sama, kenapa dia melebur? Karena alif lamnya ini berjumpa dengan huruf syamsiyah ya. Tadi kalau yang mau menghafal huruf-hurufnya silakan
abghi hadzaka, itu juga Ustaz udah lama ini ya di waktu di madrasah ya. Abghi hadzaka wa khaf hakima, wallahu alam ya. Memang agak sulit untuk menghafal huruf-hurufnya, tapi kalau kalian bisa lebih hafal, alhamdulillah ya. Ini kalau kita melihat, kalau qamariyah itu tandanya sukun ya, atau sukun ini adalah lambang izhar, bisa juga kita menyebutnya izhar qamariyah. Sedangkan tasdid adalah lambang idgham, bisa juga dikatakan adalah idgham samsiyah ya. Kalau kalian mengenal istilah-istilah seperti itu jangan kaget gitu ya. Setiap lambang idgham tasdid, lambang izhar adalah sukun. Itu. Jadi kalau mendefinisikannya, boleh kalian definisikan alif lam ini menjadi qamariyah karena dia menjumpai huruf qamariyah fa ya. Tapi kalau kalian mau diulangan, nggak usah pusing-pusing, disuruh pilih ini qamariyah apa samsiyah, lihat tandanya aja ya. Sama seperti Ustadz juga kasih cara cepat untuk mengenali hukum tajwid. Seperti di sini Ustadz memperagakan nun yang ada tanda sukunnya, berarti dia sudah pasti izhar ya. Untuk mushaf Madinah, nun yang ada tanda sukunnya sudah pasti izhar. Tanwin domatain yang angka 69 ini sudah pasti izhar ya. Tanwin yang sejajar. Jadi lambang-lambang seperti ini memudahkan kita mengenali hukum ya. Seperti ini nih. Dulu nggak ada lambang hamzah wasal ini mungkin ya. Kita nggak kenal ini hamzah wasal apa enggak gitu ya. Baik. Dari apa yang kita sudah dijelaskan itu seperti tadi Pak Maliki katakan, untuk alif lam samsiyah dan qamariyah ini sebenarnya sangat sederhana ya. Sekarang kalau dulu susah. Kenapa susah? Karena harokatnya nggak ada ya. Jadi harokatnya nggak ada, kita harus bisa memberikan harokat. Apa itu dalam bahasa Arab istilahnya ya, Ustaz nggak mengenal ya, apa dalam ilmu nahunya, apa i'rab apa itu ya. Bagaimana cara kita memberikan harokat yang benar gitu ya, supaya kita bisa membaca membaca apa kata perkatanya. Tapi kalau sekarang kita sudah dipermudahkan ya, Allah berikan kemudahan, sudah ada harokat, sudah ada tanda-tanda baca, sudah bahkan ini dikasih trik-trik kode-kode gitu loh. Kode-kode tanda baca bahwa ini adalah didengung, ditahan, bahwa ini adalah izhar ya, seperti mereka menggunakan kode bulat untuk tanda yang izhar tadi. Ustaz rasa cukup. Kalau kalian masih bingung atau ada pertanyaan untuk yang materi kita kali ini, silakan. Silakan Pak Maliki ditambahkan. Baik, kepada Anda sekalian, apabila ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, sepertinya cukup ya Naya, karena memang mudah-mudahan apalagi di kelas 9B ini kita ketahui bacaan Al-Qurannya insya Allah sudah bagus-bagus atau sudah lancar-lancar. Nanti tinggal dipraktekkan saja dan mudah-mudahan tidak ada yang tertukar ya sebenarnya. Jadi kalau al-samsiyah itu memang jelas ya. Maknanya Ustadz Yosi, kalau qamariyah itu apa Ustadz? Matahari ya? Bulan. Ya? Bulan ya. Al-qamariyah itu bulan, al-samsiyah itu yang matahari ya. Kalau syamsiyah yang matahari. Qamariyah yang bulan. Makna bahasa Indonesianya ya. Iya. Tapi tadi sudah disampaikan dan semoga bisa dipahamkan ya, karena memang penjelasannya tidak begitu banyak banyak partnya seperti yang kemarin tafhim dan tarkik atau hamzah wasol. Memang di kondisi Al-Quran beda-beda ya. Kalau Quran yang Indonesia lam matinya atau lam sukunnya itu ada tandanya ya. Sementara tadi kita perhatikan Ustadz Iwan membuka Quran yang Utsmani tidak ada tanda matinya ya di di lamnya ya. Iya, ketika kita coba mana yang ada tanda matinya, ada tanda sukunnya. Qamariyah ada. Tetap ada ya. Nazalal Furqan ada tetap tanda sukunnya. Baik. Kalau di Quran Indonesia ada tanda sukunnya, mungkin yang tidak ada adalah hamzah wasol ya. Hamzah wasol yang pasti tidak ada di Quran yang cetakan Indonesia. Iya, kalau untuk samsiyah qamariyah sama di Indonesia atau Quran Mushaf Madinah sama, ada lambangnya, ada tanda sukunnya dan ada tanda tasdidnya ya. Qamariyah artinya bulan, artinya nampak, bisa kita lihat, dan lamnya bisa kita baca, artinya dia tampak, bunyi lamnya terdengar. Sedangkan samsiyah adalah matahari yang artinya tidak bisa kita lihat, walaupun bisa kita rasakan ya,
Ya, itu ibaratnya tamsilnya ya, Maknanya. sehingga lamnya tidak terbaca, seakan-akan tidak ada. Mungkin seperti itu tadi, Pak Maliki. Baik, baik. Baik, terima kasih Ustaz Iwan sudah ditambahkan dan diperjelas juga tadi. Ada Ustaz Yosi juga, terima kasih Ustaz. Saya masih ingat dulu memang ketika dulu belajar tajwid itu disuruh menghafal itu apa namanya? Nadom ya, ibghi hajjaka wa khaf aqimah ya. Terus Iya. ibsum masil rafan. Karena Iya. biasanya kalau 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 misalkan ujian anak-anak ditanyakan sebutkan huruf-huruf itu Ustaz. Kalau misalkan ada ujiannya mungkin Ustaz. Insya Allah ada nanti ya, kita di psikologi ya. Nanti kita psikologi ada ulangan harian, mungkin sepekan atau 2 pekan ke depan. Ya, kalian silakan mengerjakan soal psikologi ya. Nanti akan diberitahukan kapan akan ujiannya ya. Tentang bab tafhim dan per bab ya Pak Maliki. Apa ya, dengan per bab saja Ustaz, per bab. Jadi per bab ya. Iya. Ya. Ada materi. Silakan, apa kita mau dengar yang ngaji nih? Apa gimana nih? Kalau nggak ada yang nanya, suruh ngaji aja nih. Baik. Sepertinya pembelajaran kita cukupkan ya, tapi nanti waktunya memang masih panjang ini Ustaz, masih ada 20 menit ke depan. Jadi diminta untuk tilawah atau kayak mana Ustaz? Ini tilawah aja ya, satu-satu ya. Ya, sambil boleh. kita Praktek langsung Ustaz. Ya, silakan. Dari siapa nih? Dari Zakir dulu ya. Silakan Zakir. Dari ayat pertama Zakir. Nampak di monitor Zakir surat Al-Furqan ayat 1 sampai 20. Bagi kalian yang nggak nampak jelas di monitor, silakan dibuka di rumahnya surat Al-Furqan ayat 20. Sudah Ustadz tampilkan di monitor ya. Saya baca sampai ayat berapa Ustaz? Ayat 1 dulu aja. Ustadz cuma mau tahu tajwidnya biar teman-teman yang lain tahu ya. Kita membahas tafhim, hamzah wasol dan alif lam. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kedengeran sih. Zakir. Tabarakalladzi nazzalal furqan liyakuna lil alamin nadhir. Sekali lagi Zakir, suaranya putus-putus. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdi. Putus ini. Sudah belum? Zakir, putus-putus. Tadi ya, yang diperingatkan, hati-hati dengan alif lam komariah. Membacanya dengan aja pada huruf terbiasa. Masih ada di sini? Zakir, ya kita ke Zaki Pratama ya, Zaki P. Ya Pak. Kita bahas tajwidnya ya Zaki. Mana Pak? Ya. Jadi ya, silakan Zaki. Kendalanya di sini Suara Ustaz Maaf, juga sepertinya putus-putus juga Ustaz. Oh. Kalau saya mendengar suara Ustaz juga putus-putus. Ananda bagaimana? Suara Ustaz apakah terputus-putus atau tidak?